Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dan kita bisa lihat untuk hari ini memang market mengalami movement yang sempat kita expect yang terjadi gitu ya. Kita sempat membahas bahwa memang market ini akan mengalami rally pendek. Namun kita akan lihat secara price actionnya kira-kira ke target berapa harganya, maupun kita lihat apakah dia akan bisa bertahan atau tidak gitu ya. Kita akan lebih detail lagi. Kita lihat untuk update market crypto hari ini, di mana market crypto mengalami kenaikan sekitar 2% ya. Bitcoin mengalami kenaikan sampai 2,6%. Lalu kita bisa lihat Ethereum naik 5,3% ya. BNB naik 3,1% dan banyak beberapa kripto lainnya mengalami kenaikan ya. Kita lihat secara 24 jam terakhir di sini ada Algorand, Toncoin, Mina, Axie, Theta, Clayton, Engine ini yang cukup mengalami explosive move gitu ya. Kenaikan yang cukup besar 8, 9%, 7%. Untuk yang mengalami penurunan kita lihat dari sini seperti Aptos, AAV dan beberapa kripto lainnya ya. Kita cek Fear and Greed Index juga untuk hari ini di level 20 ya. Market masih extreme fear, tapi kalau dengan sentimen seperti ini mungkin ini bisa membuat good expectation ke dalam market juga gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini dari plan B, di mana dia membahas one day you wake up and see Bitcoin at 21k gitu. Kita tiba-tiba bangun melihat Bitcoin di 21.000 tanpa adanya any important news atau event gitu ya. Nggak ada berita-berita penting ataupun event-event penting gitu ya. Next week kita lihat Bitcoin di 24.000, next week kita bisa lihat Bitcoin di 30.000 gitu. Jadi apakah bisa dibilang apakah di sini bull market kembali atau tidak? Kembali lagi jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan karena memang pamnya ini cukup besar juga. Kita nanti akan lihat secara objektifnya juga gitu ya. Namun kalau kita lihat dari sini, saya lihat ya, dari Ninja dia membahas bunch of fresh longs opening up across the board. Jadi banyak fresh long artinya orang-orang yang mulai buka posisi long mulai terbuka, dan ini membuat price action kembali naik, movementnya juga, volumenya juga naik gitu ya. Dan secara open interest juga naik, tapi ini harus berhati-hati gitu ya, karena kita takut kenaikan ini nggak steady atau tidak akan bertahan lama lah, intinya seperti itu gitu ya. Aggregate open interest coin margin contracts juga mengalami kenaikan, secara stablecoin juga naik ya. Kita lihat dari sini. Oke, ini grafik Ethereum juga yang saya perhatikan, di mana Ethereum juga mengalami breakout yang cukup signifikan. Hampir semua altcoin sebenarnya naik ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikalnya aja. Di video kali ini kita membahas lebih ke arah teknikal. Kalau secara 1 jam ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita bisa lihat kemarin kita sempat membahas di mana level support Bitcoin itu berada di level kisaran level 19.150-an di sini. Dan memang terkena ya. Dia turun ke bawah ya, terkena level ini dan ini retest sebagai support, lalu tidak berhasil closing di bawah sini gitu ya. Kita lihat kalau dia closing di area ini cukup bahaya gitu ya. Tapi di sini dia turun, tapi ini berhasil membawa price movement back up lagi, naik kembali, dan kita lihat dia konsolidasi di sini selama 1 harian. Lalu malam dia mulai movementnya yang besar lagi, explosive move gitu ya. Dan ini terjadi dan Bitcoin testing sekarang area level 19.800-an. Dan ini cukup besar gitu ya kenaikannya. Dari sini naik sekitar 2,9%. Lalu next target bagaimana untuk Bitcoin? Next target yang kita sempat membahas itu di area level 20.000, 19.900-an. Berikutnya di kisaran level 20.500. Ini dua target yang kita perhatikan gitu ya. Walaupun sebenarnya saya rasa ini sudah cukup signifikan gitu ya kenaikan Bitcoin seperti ini. Jadi kalau ditanya apakah kita beli sekarang, saya kurang yakin gitu ya. Lebih baik kita menunggu dulu secara price actionnya ya. Mungkin dia antara ada konsolidasi atau dia hit resistance lalu mengalami penurunan dulu, baru kita bisa mengambil keputusannya. Karena kalau lihat keadaan Bitcoin sekarang, dia tidak berada di dalam resistance maupun di level supportnya gitu. Ini kita bisa lihat gitu ya. Namun secara target ada possibility dia mungkin testing ke area 19.900, namun saat ini sedang mengalami pullback juga, lagi turun sedikit ke level 19.700-an ya. Jadi ini untuk Bitcoin good news, tapi harus berhati-hati ya. Skenario yang kita bahas masih applied gitu ya, masih kita bisa lihat di mana mungkin market mengalami kenaikan ya, tapi jangan tertipu dulu karena potensi untuk pullback ke bawah ini juga ada gitu ya. Potensi untuk market mengalami pullback berikutnya, mungkin testing ke area level bawah pun juga ada gitu. Jadi ini harus teman-teman perhatikan kalau memang hal ini terjadi.
Ya ini hanya short term kenaikan. Kita lihat secara volume apakah dibantu juga dan ada momentum seperti itu ya. Itu untuk Bitcoin. Kita lihat juga mungkin untuk Ethereum. Oke, ya. Ethereum target saya mungkin berada di kisaran level 1420-an ya. Ini di level liquidity berikutnya. Kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya. Nah, pada saat Ethereum bisa naik ke atas level ini cukup menarik ya, karena sebelumnya ini adalah level supportnya dia di bulan Agustus, di bulan Juli seperti itu. Jadi kalau kita lihat Ethereum bisa kembali ke level 1420-an, ini cukup bagus. Namun harus ada ekspektasi di mana dia akan mengalami pullback gitu. Kenapa? Karena ini adalah liquidity zone, artinya bisa menjadi ada selling pressure di area ini gitu. Jadi ini membuat Ethereum mungkin akan mengalami penurunan kembali. Namun secara movement Ethereum cukup bagus ya, dimana dia breakout, retest, lalu mengalami kenaikan. Jadi di sini level-levelnya. Jadi di sini sebenarnya untuk kita lebih fokus untuk level taking profit ya, mungkin sebagian partial, bukan untuk masuk kembali atau membeli lah gitu ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan untuk Ethereum sendiri sudah mendekati level resistance-nya juga. Kita lihat movement berikutnya, mungkin teman-teman bisa lihat seperti Solana. Ya, Solana di sini juga ada movement yang cukup lumayan ya. Cukup besar juga. Di sini kenaikan sampai level 30,4 gitu ya, mengalami kenaikan. Di sini dia breakout juga kalau dari time frame 4 jam. Breakout dari resistance-nya di kisaran area level 29,5-an. Di sini kita kasih price label mana ya? Nah, di sini di 29,5-an lalu mengalami breakout. Jadi banyak altcoin sebenarnya mengalami breakout pada saat Bitcoin mulai ada movement. Secara volume lumayan ada, namun tetap perhatikan skenario yang kita sempat membahas, di mana Bitcoin ada potensi mengalami pullback lebih lanjut lagi. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita bisa gambarkan. Berikutnya kita lihat juga Bitcoin dominance bagaimana. Bitcoin dominance secara time frame secara time frame 1 jam sempat mengalami kenaikan di sini karena Bitcoinnya mulai ada movement besar. Namun kita bisa lihat sekarang ini mulai trending down lagi, di mana mungkin altcoin beberapa akan mulai bergerak gitu ya, dan ini akan membuat Bitcoin dominance sedikit mengalami penurunan. Lalu menunggu mungkin Bitcoinnya pullback besar, baru Bitcoin dominance mengalami kenaikan dan altcoin mengalami koreksi yang lebih besar lagi. Seperti itu kira-kira kalau kita lihat dari Bitcoin dominance-nya. Nah, apakah movement ini disupport oleh S&P 500 atau equity saham gitu ya? Oke, kita lihat juga ya, memang di sini cukup support juga, dia ada movement yang cukup besar juga. Jadi mungkin ini membantu pergerakan dari kripto juga gitu, karena kenaikannya cukup positif di sini. Mana ya, dari sini Selasa, berarti dia baru open dari ini ya, sekitar ya 1,8% kenaikannya gitu. Jadi cukup suportif juga di area ini untuk SP 500 gitu ya. Jadi itu untuk XPX. Kita lihat juga untuk USDT dominance. USDT dominance-nya mulai mengalami penurunan ya. Ini chart bullish sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia tidak berhasil menembus resistance-nya di sini dan ini mulai mengalami penurunan gitu ya. Jadi ini artinya orang-orang mulai membeli altcoin lagi gitu, dan ini membuat USDT dominance-nya mengalami penurunan seperti itu. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari market. Ya. Jadi kira-kira ini untuk mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini, di mana Bitcoin dan beberapa kripto lainnya mengalami pump. Namun saya ingatkan jangan terlalu FOMO dulu ya, karena skenario yang kita sempat membahas di mana ada potensi pullback. Sekarang mereka sudah masuk ke dalam posisi resistance gitu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update secara teknikalnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.